Halo teman-teman Masdo Oracle semua. Hai guys, kembali lagi di channelnya Masdo Oracle. Baik teman-teman, kali ini kita akan lanjut pembacaan secara umum aja. Kita akan lanjut pembacaan perasaan si dia yang saat ini sedang berantem, atau si dia yang lagi nggak baik komunikasinya dengan kamu. Mungkin kamu yang lihat ya, perasaan si dia yang lagi berantem atau lagi komunikasi nggak baik, atau orang yang lagi ada masalah denganmu ya. Kita akan bacakan secara umum teman-teman, ini bacanya umum ya, bisa resonate bisa enggak ya, bisa cocok bisa enggak pembacaan kita. Untuk biar lebih bisa resonate ya, kita fokuskan energi kita sebentar. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Perasaan si dia saat ini sedang berantem denganmu atau yang lagi ada masalah. Teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Masdo Oracle ya. Oke, ada jumping card. Waduh, jatuh terus ya. Ini aku harus berdiri deh. Aku lagi duduk soalnya. Oke, yang pertama muncul adalah Ten of Swords ya. Aku taruh di sini aja. Teman-teman, sebelum memulai ini, alangkah baiknya teman-teman like dulu, subscribe. Agar apa? Agar teman-teman nggak ketinggalan dari pembacaan-pembacaan Masdo. Agar kalian bisa terlalu terupdate ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Perasaan si dia yang lagi ada masalah dengan kamu. Ten of Swords ini elemennya air teman-teman ya. Ini gambaran kalau di kartu yang White Reader tuh orang tertusuk 10 pedang ya. Ini ada gambaran luka yang mendalam ya. Ada gambaran luka, ada gambaran krisis ya. Dia itu kayak lagi ada permasalahan yang dimana dia terpuruk banget ya. Dan ada gambaran dia berantakan ya, berantakan dan hancur. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari kartu yang pertama, orang lagi ada masalah sama kamu ini, dia itu lagi ada luka yang mendalam ya. Oh azan ya, kita pause sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya sekilas dari kartu pertama, perasaan si dia yang lagi ada masalah sama kamu, aku melihat ada gambaran dia hancur, luka mendalam, dia lagi krisis ya. Maksudnya itu dia di fase terburuk dia. Dan ada gambaran ingin mengakhiri nih, ada sampai kepikiran seperti itu, dan ada gambaran kehilangan ya. Di sini adalah gambaran kartu yang baru berpisah dengan seseorang nih, bisa karena kerja, bisa karena putus atau lagi ada permasalahan ya. Yang mana ini tidak bisa dihindarkan lagi, misalnya kalau udah ke gap selingkuh atau masalah pekerjaannya nggak bisa dihindari ya, karena mencari nafkah kayak mana pula pekerjaan kita di luar kota, nggak, kalau kita nggak kerja ya nggak makan pula keluarga nanti, bisa seperti itu ya kan. Nah teman-teman, juga ini ada gambaran jika kamu saran dari tarot di sini adalah, sorry ya, saran dari tarot di sini adalah kamu harus tetap kuat ya, harus tetap kuat, memiliki mimpi ya. Apapun yang sudah hancur ya, itulah yang sudah kamu pilih gitu ya. Jadi tetap harus strong gitu. Maksudnya apa? Ini untuk si dia sih, lebih tepatnya ya. Bagaimanapun ini udah berakhir gitu ya kan. Nggak bisa disesali ya, dia juga yang berbuat gitu ya kan. Udah terjadi bagaimanapun ya, bagaimanapun dia harus kuat gitu loh. Saran dari tarot seperti itu untuk si dia. Nah terkadang ya si orang ini yang kalau kadang banyak ya, terkadang banyak ya, kalau aku lihat di zaman sekarang ya, baru putus cinta, wah udah malas kerja, udah malas kayak gini, malas makan. Ya itu nggak akhir sebuah hidup teman-teman, hidup kita tetap berlanjut gitu loh. Maksud tarot di sini apa? Harus kuat itu apa ya? Bagaimanapun ya hidup tetap berjalan gitu ya kan. Ya mau bagaimana lagi gitu ya kan. Toh ini yang sudah diputuskan bersama gitu ya kan, nggak bisa diganggu lagi gitu loh. Maksudnya harus tetap strong dengan pilihan. Kadang banyak orang ya karena emosi sesaat dia minta putus ya, terus dia nggak siap dengan keputusannya dia, itu banyak seperti itu. Sebenarnya hanya ingin membuat pasangannya itu lebih perhatian aja ya. Jangan ambil kata-kata putus gitu dong, pakai kata-kata yang lain. Ini kalau yang di fase hubungan yang berakhir. Jadi Ten of Swords ini teman-teman, kembali lagi, adalah gambaran orang yang harus kuat ya dengan keputusan dia ya. Jadi si dia ini perasaannya itu campur aduk teman-teman ya, di bawah depresi gitu loh. Ada gambaran hancur, ada gambaran luka ya. Jadi ada gambaran kegagalan gitu lah. Itu kartu yang pertama. Kita shuffle lagi. Oke, kita lihat kartu keduanya dia ya. Perasaan si dia yang sedang lagi bermasalah dengan kamu. Oke, kartu kedua. Di sini ada gambaran Ace of Cup. Kita akan letakkan dulu di situ ya. Kartu kedua di sini adalah gambaran Ace of Cup. Ace of Cup ini elemennya air ya. Adalah gambaran baru, hubungan baru. Jadi teman-teman di sini mungkin
ada teman-teman yang baru putus ya, menjalani hubungan baru, atau dia yang baru putus, walaupun dia mungkin kecewa, hancur, pasti dia harus memulai yang namanya awalan yang baru ya. Jadi yang segala sesuatu yang berakhir pasti adalah awal mula sesuatu hal. Ya, berakhir kita di kerja sini ya, mungkin kita akan memulai hal baru di kerja yang baru. Berakhir kita sama si dia, mungkin kita akan memulai hubungan yang baru. Jadi Ace of Cup ini adalah perasaan yang baru. Ya, itu tadi perasaan yang baru itu tadi bisa perasaan kecewa, yang awalnya cinta sama kamu jadi kecewa, yang awalnya tadi bangga sama kamu jadi sedih gitu ya. Hanya ini bisa kebalikan, bisa kamu yang awalnya bangga sama dia jadi sedih, jadi kecewa gitu lah. Jadi intinya ada perasaan baru yang dulu nggak ada sama dia, jadi muncul. Ini juga bisa ada gambaran hubungan yang baru juga bisa ya. Dan juga ada gambaran kebahagiaan. Nah, sebenarnya teman-teman, sebenarnya orang yang baru putus atau yang mengalami sedih itu ya awal-awalnya aja gitu ya kan. Awal-awalnya aja bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu, ya pret setahun 2 tahun dia lupa, sebulan 2 bulan lupa gitu ya kan. Namanya hidup terus berlanjut. Terkadang orang banyak yang lebay zaman sekarang ya. Baru kayak gini sedikit, wah, udah nggak mau, aku mau mati aja dah, aku nggak sanggup nggak sama dia. Seminggu lupa, mau makan enak lupa gitu ya kan. Maksudnya seperti itulah. Jangan masuk tadi kartu pertama Ten of Swords itu apa sih yang harus stay strong. Jangan terlalu apa ya, lebay, jangan terlalu terikuti awan nafsu gitu loh. Jadi kartu kedua ini setelah ada perasaan yang tadi, yang kedua ini muncullah perasaan-perasaan baru ya. Jadi perasaan si dia itu kepada kamu jadi baru nih. Yang dulunya teman jadi musuhan, yang dulunya sahabat jadi kayak gini, yang dulunya cinta jadi benci gitu ya. Intinya ada muncul yang baru kan gitu fasenya. Kita awalnya nggak kenal jadi kenal, kenal jadi sayang. Setelah sayang kalau kita berakhir hubungannya jadi putus. Setelah putus jadi amarah, jadi benci, jadi emosi. Ya, itulah timbul-timbul perasaan yang baru ya. Oke, kita lanjut. Dulu disanjung-sanjung, dipuja-puja, sekarang dihina-hina. Banyak tuh malah, bahkan ada yang nyebarin aib ya, video-video, foto-fotonya yang ini, mantannya gitu kan. Itu sebenarnya nggak gentle banget kalau aku bilang. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Queen of Cup ya. Ini bersambung ke kartu yang ketiga. Queen of Cup di sini teman-teman adalah gambaran emotional stable. Nah tadi, kalau tadi perasaan sedih yang di awal tadi ada gambaran sedih, kecewa, duka, luka mendalam ya. Yang kedua muncul perasaan baru, udah mulai tenang, udah mulai baik-baik aja. Perasaan ketiga udah jadi stabil. Ya itu tadi saya bilang teman-teman, memang terkadang ya hanya sesaat saja, sama kayak kita mungkin awal-awal dengan pasangan yang merantau ya, pergi jauh, awalnya sedih banget, dia jauh, nangis-nangis, lama-lama terbiasa dengan hal itu ya. Maksudnya apa? Dengan seiringnya waktu berjalan ya dia akan menyembuhkan luka di hatinya ya. Awal-awalnya aja marah, awal-awalnya benci gitu ya. Jadi udah kelihatan ya perasaan si dia yang lagi berantem sama kamu ini awal-awalnya itu kecewa banget, sedih banget gitu ya. Amarah banget ya, semua aib kamu disebarkan sama orang-orang. Gitulah ibaratnya kalau lagi berantem kan. Wah, si dia ini gini ini gini gini gini. Tapi setelah mulai membaik ya mulai muncul perasaan yang baru lagi. Yang ketiga akhirnya lebih stabil, perasaannya makin stabil, makin membaik ya. Maka itu kata Tarot harus tetap kuat nih. Jangan hanya amarah sesaat tadi ya kan. Sampai sebar-sebaran aib, rupanya pengen balikan. Aib udah kesebar ya kan. Kacau banget tuh. Maka itu terkadang kita kalau amarah itu harus ya itu tadi guys ya. Jangan terlalu terikutin gitu. Karena terkadang tuh amarah sesaat tuh, hawa nafsu sesaat itu ngeri-ngeri gitu ya. Kita lanjut kartu keempat. Ya, perasaan si dia yang saat ini lagi bermasalah dengan kamu. Berikutnya ada gambaran Seven of One atau 7 tongkat ya. 7 tongkat atau Seven of One adalah di sini adalah gambaran kompetisi. Nah, ini teman-teman yang awalnya dulu kalau yang udah putus ya, yang udah berantem tadi, yang awalnya disanjung-sanjung, wah jadi kompetisi nih. Selalu menjelek-jelekkan ya, selalu kayak gini-gini. Intinya jadi ada kompetisi sama si dia ya kan. Terus ada gambaran juga, ada gambaran coping ya. Coping ini adalah berusaha tegar ya, dia berusaha tegar. Awalnya tadi kita lihat di kartu pertamanya, apa sih perasaan dia Mas yang lagi berantem atau udah putus atau yang udah cerai sama aku? Awalnya sedih, kecewa gini-gini ya. Tapi lama-lama udah membaik, akhirnya dia makin stabil. Setelah stabil dia mencoba mentegarkan diri. Ya pasti masih ada ya perasaan di hatinya itu masih ada ya. Kalau kita lihat masih ada. Kenapa? Karena tadi dia masih ada Ten of Swords di kartu pertama. Dilihat di kartu keempat, akhirnya dia makin tegar. Ya, makin tegar, makin kuat, makin kuat dan akhirnya ya seperti biasa aja lagi. Ya, justru jadi makin benci gitu loh. Oke, kita lanjut. Oke, ada jumping card ya. Berikutnya ada gambaran Six of Cup ya, atau 6 cangkir. Six of Cup teman-teman adalah gambaran nih mengingat. Ya itu tadi guys, dia masih ada yang ingat kamu ya. Ya masih terkenang-kenang lah ya, itu tadi lah, terkenang masa lalu. Ini kan gambaran orang dewasa mengingat saat masih kecil, sama saat udah pisah ya teringat dengan kamu dulu waktu baru nikah kayak mana,
waktu dulu udah putus kayak mana sih waktu berpacaran dengan dia ya. Itu tadi guys, jadi hilang yang Ten of Swords tadi yang marah emosi ya, awal-awalnya itu kan. Awal-awalnya marah, lama-lama aduh jadi mulai teringat lagi. Wah, dulu dia kayak gini ya, dulu orangnya gini. Aduh, mulai ada rasa kangen, aduh mulai ada kayak gini. Tapi aku udah kayak mana mau bilang lagi, aku udah terlanjur emosi sama dia, aku udah sebarkan aib gitu ya kan. Tapi ya udah jauh dalam lubuk hatinya dia masih mengingat nih, masih mengingat ya, masih kayak apalah, merekonstruksi lah di pikiran dia, oh dulu dengan dia ini bahagia banget ya. Dulu waktu jalan di sini, waktu ke sini, waktu ke sini ya, teringat kembali ya. Jadi ini gambar kalau kalian orang-orang yang itulah eh malu-malu tapi mau sebenarnya gitu ya kan. Berikutnya ada King of Sword ya, Raja Pedang. Taruh di sini dulu ya. King of Sword teman-teman, kalau di sini kita lihat ya, berikutnya ada gambaran makin dewasa. Ya akhirnya dia makin dewasa. Ya setelah dia tadi yang macam kanak-kanak ya, tadi marah-marah, emosi ya, kayak nyebar-nyebar aib ya, menjelek-jelekkan ya, tadi ada kompetisi. Sekarang dia udah teringat kembali ya, mulai mungkin ya ada di benaknya, aduh kayak mana ya, pengen balikan nggak ya. Terus dia makin dewasa, makin oh kayaknya kayak gitu, kekanak-kanakan. Udah mulai nggak ada lagi lah ya kayak serang-serangan kepada kamu gitu ya. Udah nggak ada lagi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi di sini dia yang lagi bermasalah itu ya udah makin dewasa lah udah. Aku udah dewasa, kalau ada masalah ya diselesaikan, bukan dengan cara seperti ini. Nah, jadi dia pun makin berpikiran seperti orang dewasa. Kalau dulu dia masih kayak kanak-kanak, ada masalah, wah iya dia ini aku putus karena dia selingkuh gini-gini, wah dia itu tuh kayak gini nih, tidurnya suka kayak gini, menjelek-jelekkan. Sekarang dia udah makin dewasa, karena itu hal yang kanak-kanak teman-teman. Dulu dia pernah kita mencintai dia, jangan sampai kita menyebarkan aib orang. Itu adalah tipe orang yang berpasangan seperti kanak-kanak kalau aku bilang ya. Terakhir aja kita tutup sambil lihat saran ya, ada S of One. S of One. Di sini adalah gambaran pertumbuhan, ada potensi baru. Nah, bertumbuh lah. Kamu yang udah putus tadi ada pertumbuhan di dirimu, itu sama mungkin kamu juga mengalami kecewa, mengalami sedih gitu ya kan. Ini sarannya dari tarot. Ya bagaimanapun tetap berjalan hidup ya. Kita juga harus bertumbuh, harus makin dewasa ya. Itu pilihan kita bersama ya, gitu sama pasangan ya kan. Mau bagaimanapun ya seperti itulah yang udah dipilih ya, akhirnya ada pertumbuhan dan ada potensi dan ada awalan yang baru ya. Akan ada cerita-cerita yang baru nanti nih kamu ya, akan ada cerita sama yang ini yang baru, ada sama yang ini, dia pun juga sama, dia akan menemukan orang-orang yang baru. Maka itu kalau kita udah putus ya udah selesai gitu, jangan sebenarnya tambah jelek-jelekan, saling menjatuhkan gitu. Sebenarnya nanti akan sama-sama lupa dan akan mencoba hal yang baru. Nah itu saran dari tarotnya ya kan. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Perasaan Sidi yang lagi ada masalah sama kamu kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Tuh. Dadah guys. Dah.